Gua tuh capek dengerin dia curhatin masalah yang sama mulu. Gua kan udah bilangin berkali-kali, tapi tetap aja dia ngeyel. Kayaknya dia tuh emang harus kepentok dulu deh, baru bisa ngerasain sendiri dan bisa berubah. Pernah gak sih kalian punya temen yang kayak gitu? Kira-kira kenapa ya dia begitu? Padahal ada juga loh orang yang bisa berubah cukup dengan dikasih tahu atau lewat pengalaman orang lain. Nah, bisa jadi karena gaya belajar mereka berbeda. Kali ini, mari kita perbincangkan tentang 4 tipe gaya belajar. David Kolb, seorang psikolog yang berasal dari Harvard University yang terkenal dengan teori experiential learning, mengatakan bahwa pembelajaran merupakan transformasi pengalaman menjadi suatu pengetahuan. Menurut beliau, ada 4 tahap yang dilalui seseorang ketika ia belajar melalui pengalaman, yaitu yang pertama, concrete experience, di mana pembelajar merasakan pengalaman langsung. Yang kedua, reflective observation, di mana pembelajar mengamati dan merefleksikan pengalaman yang telah ia lalui. Yang ketiga, abstract conceptualization, di mana pembelajar mendapatkan insight baru atau mengubah pemahaman konsep yang selama ini dimiliki melalui proses berpikir. Yang keempat, active experimentation, di mana pembelajar mengaplikasikan pemahaman yang baru dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang sebenarnya melalui keempat tahap experiential learning ini, tapi memang masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda untuk merasa lebih nyaman pada fase tertentu. Nah, Kolb lalu mengembangkan hal ini menjadi 4 gaya belajar. Apa aja? Yuk kita bahas. Gaya belajar yang pertama adalah accommodating. Gaya belajar ini merupakan gabungan antara pengalaman konkret atau feeling dan eksperimen aktif atau doing. Karena mereka belajar melalui pengalaman langsung, orang dengan gaya belajar ini cenderung lebih mengandalkan intuisi daripada logika. Jadi kebayang gak sih orang-orang seperti ini akan senang mencoba hal-hal baru tanpa analisa logis? Nah, kalau contohnya dia lagi belajar renang nih, mungkin dia tipe orang yang akan langsung nyebur aja gitu tanpa lihat dulu, oh ini kolamnya dalam atau enggak, bahaya atau enggak. Nah, buat kamu yang punya gaya belajar ini, kamu harus banyak mencari kesempatan baru dan juga berhubungan dengan orang-orang baru untuk membuat proses belajarmu menjadi lebih optimal. Gaya belajar yang kedua adalah divergent. Gaya belajar ini adalah gabungan antara pengalaman langsung atau feeling dan pengamatan reflektif atau watching. Pada dasarnya mereka adalah seorang pemerhati atau pengamat, bukan pelaku. Di dalam kelompok mereka menggunakan imajinasi untuk menyelesaikan masalah, misalnya melalui brainstorming dengan orang lain. Hal ini membuat mereka biasanya bisa melihat sebuah permasalahan dari berbagai perspektif. Kalau konteksnya adalah belajar renang seperti tadi, mungkin orang-orang ini adalah tipe yang mereka baru mau nyebur setelah melihat temannya nyebur dan selamat. Nah, kalau kamu punya gaya belajar ini, kamu dapat mengoptimalkan proses pembelajaranmu dengan mengikuti diskusi sembari mencoba membayangkan beberapa alternatif solusi. Gaya belajar yang ketiga adalah assimilating. Gaya belajar assimilating merupakan gabungan antara pengamatan reflektif atau watching dan konseptualisasi ide abstrak atau thinking. Biasanya orang dengan gaya belajar ini memiliki pengetahuan yang luas karena mereka senang membaca, mendengar ceramah, lalu menganalisanya secara mendalam. Mereka adalah orang yang senang bekerja dengan konsep-konsep teoritis. Kebayang nggak nih kalau mereka mau belajar renang? Mungkin mereka akan cari tahu banyak hal dulu gitu ya, baca dulu soal teori renang, teori gravitasi, gaya apung, dan sebagainya, baru mereka mau berenang. Nah, kalau kamu punya gaya belajar ini, pastikan kamu dapat mengoptimalisasi proses pembelajaranmu dengan banyak membaca, mengorganisir informasi, dan menguji ide-ide atau teori-teori yang ada. Gaya belajar yang keempat adalah convergent.
Gaya belajar ini adalah gabungan dari proses konseptualisasi ide abstrak atau thinking dan eksperimen langsung atau doing. Mereka biasanya ahli dalam menemukan penggunaan praktis sebuah ide atau teori. Makanya mereka sering disebut sebagai problem solver. Nah, mereka juga senang nih melakukan uji coba terhadap ide atau sebuah teori. Kalau mereka lagi belajar renang, ya mungkin mereka akan mempraktekkan teori renang yang sudah mereka ketahui. Nah, kalau kamu adalah tipe gaya belajar ini, kamu dapat mengoptimalisasi proses pembelajaranmu dengan menguji coba hal-hal baru sebelum membuat keputusan. Itu tadi 4 gaya belajar menurut David Kolb. Tapi jangan salah. Sebenarnya setiap orang perlu untuk melewati seluruh siklus belajar agar mereka memiliki proses belajar yang utuh. Jadi nggak bisa tuh cuman sekedar punya pengalaman tanpa adanya proses refleksi. Pengalaman tanpa proses refleksi tidak akan jadi pembelajaran. Atau sembarang uji coba berbagai cara tapi belum melalui proses berpikir yang matang. Yang ada kita malah capek karena terus melakukan kesalahan. Nah, kalau kamu kira-kira kamu tipe gaya belajarnya yang mana ya? Yuk komen di bawah. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa!